Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pembahasan soal-soal gelombang berjalan dan stasioner. Di nomor 1, seorang nelayan merasakan perahunya dihembus gelombang sehingga perahu bergerak naik turun. Waktu yang diperlukan untuk bergerak dari puncak ke lembah adalah 3 detik. Nelayan juga mengamati bahwa jarak antar puncak gelombang adalah 12 meter. Waktu yang diperlukan oleh gelombang untuk mencapai pantai yang jauhnya 100 meter adalah. Coba perhatikan apa yang diketahui. Waktu yang diperlukan untuk bergerak dari puncak ke lembah itu 3 detik. Coba kita gambarkan ya. Jadi kalau ada gelombangnya seperti ini, nah panjang gitu. Katanya dari puncak ke lembah ini 3 detik. Nah, kemudian jarak antar puncak gelombang berarti dari sini ke sini. Nah, katanya 12 meter. Coba sekarang perhatikan. Dari berdasarkan yang diketahui, 3 detik ini kan sebenarnya setengah gelombang. Berarti waktu yang diperlukan satu gelombangnya adalah periode, yaitu 6 detik. Sedangkan jarak antar puncak itu sama dengan jarak satu gelombang. Ini disebut dengan lambda. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah waktu yang diperlukan oleh gelombang untuk mencapai pantai yang jauhnya 100 meter. Andaikan ini sampai, entah, kita tidak tahu ya, 100 meternya di mana. Berarti kita anggap ini 100 meter. Kita sebut ini X-nya. Nah, yang ditanyakan waktunya berapa yang diperlukan. Berarti kan kalau satu gelombang saja 6 detik dan jaraknya 12 meter, berarti kita bisa menggunakan perbandingan sebenarnya. Perbandingan yaitu waktu banding satu gelombang adalah 6 dan jarak untuk 100 itu 12. Seperti itu ya. Berarti kalau kita hitung, waktunya yang diperlukan adalah 50 detik. Mudah ya, kita bisa memahaminya hanya dengan logika. Tidak perlu menggunakan persamaan tertentu. Andaikan kita ingin menggunakannya dengan persamaan, bagaimana langkah yang harus kita lakukan? Berarti coba kita cara 2. Cara 2 kita pahami sebagai tahapan untuk menentukan cepat rambatnya dulu. Cepat rambatnya adalah panjang gelombang per periode. Berarti 12/6. Berarti cepat rambatnya adalah 2 meter per detik. Kalau kecepatannya 2 meter per detik, berapa waktu yang diperlukan untuk menempuh 100 meter? Berarti kita menggunakan GLB, yaitu waktunya adalah, kan kalau kita ingat, X itu sama dengan V kali T ya. Berarti 100 sama dengan 2 kali T. Ini juga kita mendapatkan 50 detik. Sama saja hasilnya. Di nomor 2, sebuah gelombang transversal merambat dengan persamaan Y sama dengan 0,2 sin 8 pi T min X per 20 plus 1 per 16. Di sini satuannya meter ya, jadi X-nya juga dalam meter, T-nya dalam detik. Yang ditanyakan adalah panjang gelombang dan frekuensi sudut gelombang. Untuk mengerjakannya, coba kita hitung persamaannya ya. Dari persamaan ini kita dapatkan I-nya itu 0,2. Oke, ini kalikan ya. Nah, gini. Oke, kita dapatkan sinus 8 pi T min 8 pi per 20 X plus 8 pi per 16. Dari sini kita dapatkan bahwa ini adalah amplitudonya, ini omeganya, ini K-nya, dan ini sudut fase mula-mula. Berarti untuk yang bagian A, ditanyakan panjang gelombang, kita dapatkan dari K.
Karena K adalah 2pi per lambda, maka lambda adalah 2pi per K. Sehingga lambdanya adalah 2pi per K-nya adalah 8pi per 20. Sehingga lambdanya adalah, nah ini pi-nya sama ya, jadi 2 dibagi per 8 per 20 berarti 40 per 8. 40 per 8 itu sama saja dengan 5 meter. Kemudian opsi yang B, ditanyakan frekuensi. Ingat, omega itu kan 2pi kali frekuensi, berarti frekuensi itu omega per 2pi. Jadi frekuensinya adalah omega 8pi per 2pi. Berarti frekuensinya adalah 4 Hz. Selanjutnya di nomor 3, gelombang stasioner dapat terjadi karena superposisi gelombang datang dan gelombang pantul ujung bebas. Titik simpul ke-10 berjarak 1,52 dari ujung bebasnya. Jika frekuensi gelombangnya itu 50 Hz, tentukan panjang gelombangnya. Sebenarnya kita bisa menggunakan persamaannya langsung, tapi andaikan kita lupa persamaannya, bagaimana? Apa yang kita lakukan? Coba kita nalar ya. Katanya ujung bebas, berarti andaikan ini ujungnya, nah ini awal keadaan talinya, kemudian ketika ujungnya mengalami titik stasioner, berarti bebas itu dari sini ya. Nah, andaikan gini, ini stasionernya, katanya kita hitung saja sampai berapa nih? Titik simpul ke-10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita misalkan ini 10 misalkan ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi jaraknya dari sini ke sini ya. Ini adalah X simpul ke-10. 1,52 meter. Dan kalau dipahami ini berapa gelombang? Coba kita lihat ya. 1 gitu. 2 3 4 4 3 per 2 maaf 4 3 per 4. Berarti ini adalah 4 3 per 4 lambda. Nilainya 1,52 ya. Berarti dari sini kita bisa dapatkan bahwa lambdanya sebenarnya adalah 1,52 dibagi 4 3 per 4. 4 3 per 4 itu kan bisa disederhanakan lagi tuh. 4 kali 4 nya 16. 16 tambah 3 adalah 19 per 4. Seperti itu ya. Berarti dari sini panjang gelombangnya kita bisa ketahui nih. Ya. Berapa tuh? Yaitu 32 cm. Itu panjang gelombangnya. Tanpa harus menggunakan persamaan simpul di ujung bebas. Lalu bagaimana kalau ingin menggunakan cara tersebut? Kita anggap ini cara 2 ya. Cara rumus. Kalau tadi ceritanya kita lupa rumusnya. Nah, cara yang kedua kita gunakan rumusnya. Yaitu rumus simpulnya sama dengan 2n min 1 per 4 lambda. Sehingga kalau kita masukkan katanya simpul ke 10 berarti n-nya 10 ya. Jadi 1,52 sama dengan 2 kali 10 dikurangi 1 per 4 lambda. Berarti 1,52 sama dengan 19 per 4 lambda. Berarti lambdanya adalah 1,52 per 19 per 4. Ini hasilnya 32 cm juga. Sekarang kita masuk ke nomor 4. Gelombang transversal merambat dari A ke B dengan cepat rambat 12 meter per detik pada frekuensi 5 Hz dan amplitudo 5 cm.
Jika jarak AB 18, berapakah jumlah gelombang yang terjadi sepanjang AB? Coba kita pahami. Cepat lambatnya 12, frekuensinya adalah 4. Berarti panjang gelombang itu kan cepat lambat per frekuensi. Kita dapatkan 12 per 4, berarti 3 meter. Bayangkan, satu gelombangnya 3 meter. Tetapi jarak AB 18 meter. Berarti ada berapa gelombang tuh? Berarti jumlah gelombang itu tinggal X per lambda ya. 18 per 3. Jadi ada 6 gelombang. Gitu aja logikanya. Satu gelombangnya 3 meter. Kalau 18 meter ya berarti 6 gelombang. Terakhir di nomor 5, suatu gelombang dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan 0,2 sinus 0,4 pi X min 60 T bila semua jarak diukur dalam cm dan waktu dalam detik. Tentukan frekuensi panjang gelombang dan frekuensi gelombangnya. Untuk lebih memahami persamaannya, coba kita kalikan dulu ya. Jadi Y-nya adalah 0,2 sinus 0,4 pi X dikurangi dengan 24 pi ya, kali T. Sehingga untuk menjawab opsi A, coba kita terjemahkan dulu persamaannya. Berarti ini adalah amplitudonya, ini adalah K-nya, ini omeganya. Berarti panjang gelombangnya adalah, ingat K itu kan 2pi per lambda, berarti lambdanya adalah 2pi per K. Sehingga 2pi per K-nya adalah 0,4 pi, atau panjang gelombangnya adalah 5 meter. Sekarang bagian yang B, ditanyakan frekuensi. Ingat omega itu 2pi kali frekuensi, berarti frekuensinya adalah omega per 2pi. Kalau kita lihat omeganya adalah 24pi per 2pi, berarti frekuensinya adalah 12 Hz. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 5 soal di latihan 1. Kalian ikuti lanjutannya di latihan 2, kita akan membahas 5 soal lagi.